3 yang big no-no itu adalah paling pertama yang saya lihat adalah integrity. Pitch deck yang jujur, yang honest, yang akan menceritakan bagaimana dia melihat masalah dan akan menghadirkan solusi, itu integrity itu yang pertama. Yang kedua, saya akan ngelihat passion. Saya lihat semangat mereka nih, berbinar-binar nggak matanya saat dia mempresentasikan atau dia hanya baca. Jadi makanya penting banget guys, waktu kalian pitch, latihan. Ibu saya aja udah umur 85 masih latihan. Saya kesini nih, diundang LSPR Institute of Communications and Business, saya juga latihan. I prepare myself, because life is about preparation. Oke, setelah kita ada di tahap kita sudah mampu menerjemahkan apa yang tadi menjadi suatu solusi terhadap adanya kebutuhan-kebutuhan. Bagaimana terus kemudian kita menempatkan kalau kita mau go to market itu si produk ya dan si distribusi ini harus berjalan bagaimana sih? Oke. Produk misalnya tas yang sustainable. Tas sustainable ini sekarang banyak retail, banyak toko-toko yang kalau mau tas plastik bayar. Nah, kita bisa melihat distribusinya. Jadi distribusinya kemana dulu? Jadi produk kita simpan dulu nih, tapi kita lihat bagaimana kita reach to customers. Jadi reach to customers itu melalui distribusi. Jadi kompas awal gitu adalah how you reach your customers. Jadi distribusi awalnya itu adalah dalam bentuk bagaimana kita bisa mendapatkan access to market. Nah inilah distribusi. Jadi gimana caranya kita kasih tahu kepada customers, bagaimana caranya kita responsif terhadap kebutuhan customers, kanal mana yang paling cocok untuk me-reach out mereka, apakah offline, online, atau melalui direct selling, atau melalui afiliator. Nah inilah yang sekarang menjadi pertanyaan pertama. Distribusi dulu. How you reach your customer. Produk disimpan. Yang kedua, produknya setelah kita bisa tahu nyampe pasarnya seperti apa, setelah kita dapat responsnya dari pasar seperti apa, produknya itu harus disesuaikan. Karena seperti yang Steve Jobs lakukan, itu adalah mengetahui apa yang dibutuhkan pasar. Jadi dia menciptakan produk iPhone misalnya, dia tahu betul cara berpikir customer dan apa yang dia butuhkan. Nah produk itu harus sesuai dengan respons pasar dan ketertarikan daripada customers melalui pasar ini akan meng-guide kita akan menggunakan kanal apa, menggunakan which distributions channel. Nah karena produk-produk ini bisa terus dipoles versi 1, versi 2, versi 3. Tapi distribusinya ini juga harus diperkuat. Dan terakhir, going to market seperti tadi, tas yang sustainable, ini gak ada urutan kaku, gak ada yang baku, gak ada yang rigid. Tapi semuanya fleksibel mengikuti respons dari pasar. Jadi mulainya kita dari distribusi, lihat respons pasar, setelah itu kita lakukan modifikasi, kita amati, tiru, kita modifikasi, dan akhirnya kita kulangi, repeat. Repeat proses inilah yang akan menghasilkan produk yang sangat berkualitas. Oke, moga-moga bisa menjadi tambahan-tambahan ilmu dari expert Pak. Bagaimana saya menyebutnya expert? Enggak expert sih, practitioners. Practitioner. Oke, sebagai nggak cuma practitioner, entrepreneur udah jelas, businessman. Kemudian Pak Sandi juga banyak sekali mengencourage para young entrepreneurs. Kemudian UMKM juga gitu. Ini yang ada di sini kita juga memberikan satu semester sendiri untuk how they will deal with investor,
venture capital, how they create the pitch deck as well. Kalau Bapak ya sebagai penguji, sebagai calon yang akan memberikan, oh ya saya akan bantu. The three killer dari pitch deck itu mana dulu sih yang? Three killer. Ya. Pertama, jangan menganggap the investors atau recipient dari your pitch itu akan ngebantu. There's no such thing in business. Bantu itu kalau kita nolong teman, kita nolong saudara. Tapi in the business setting, it is always apa? Yeah, money. Cuan, cuan, cuan. What is in it for me? Yeah. Sad to say, that's number one rules atau business 101-nya of trading, of investing, of business making. Jadi pertama, kita harus yakini bahwa lawan kita ini adalah mencari keuntungan. Tapi kita harus mengerti bahwa dia akan mengerti win-win. Jadi bukan hanya untung buat dia, Betul. tapi untung buat kita juga. Jadi proses win-win lah itu yang harus kita pastikan. Jadi kalau menurut saya dari 3 yang big no-no itu adalah paling pertama yang saya lihat adalah integrity. Pitch deck yang jujur, yang honest, yang akan menceritakan bagaimana dia melihat masalah dan akan menghadirkan solusi, itu integrity itu yang pertama. Yang kedua, saya akan ngelihat passion. Saya lihat semangat mereka nih, berbinar-binar nggak matanya saat dia mempresentasikan atau dia hanya baca. Jadi makanya penting banget guys, waktu kalian pitch, latihan. Ibu saya aja udah umur 85 masih latihan. Saya kesini nih, diundang LSPR Institute of Communications and Business, saya juga latihan. I prepare myself, because life is about preparation. Kita harus siap. Luck, kan orang bilang, oh dia sukses karena dia luck. Betul, luck itu menghampiri orang yang paling siap. Kalau kita nggak siap, kesempatan yang datang hilang deh. Jadi menurut saya kita harus pertama integrity, kedua passion, dan yang ketiga menurut saya adalah the solutions dan value added yang tergambar daripada pitch itu tersebut. Jadi kebaruannya, tingkat inovasinya, tingkat intellectuality-nya, tingkat intelligence-nya seperti apa gitu. Nah tapi kalau di collapse yang pertama menurut saya dalam pitch deck itu saya akan ngelihat how truthful and how trustworthy proposal yang disampaikan kepada saya. Oke, boleh tanya jawab nih. Oke, mumpung ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa ya, jarang-jarang sekali terjadi. Ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh langsung. Ya, boleh silakan. Perkenalkan diri dulu. Yang belakang dulu, sorry Mas. Tes. Oke, selamat siang Bapak, salam kenal, nama saya Dika. Mungkin saya izin sedikit bercerita dulu Pak. Saat ini saya punya komunitas namanya InvestHer. Jadi suatu komunitas yang kita buat, komunitas investasi, tapi yang kita khususkan untuk perempuan. Yeay. Saat ini kurang lebih sudah berjalan 3 bulan dengan partner saya. Mana partnernya? Yes.
Dan kami di bulan Februari 2026 itu Pak, kami ingin membuat seminar offline tentang investasi tapi audiensnya itu tetap khusus perempuan. Tentunya Pak, kita membutuhkan dana yang besar. Kita pasti butuh yang namanya investor Pak. Tadi Bapak mengatakan bahwa ketika Bapak ditawarkan ingin menjadi investor apa enggak, Bapak harus punya rasa trust. Sedangkan kita Pak, kita ini belum banyak dikenal orang. Ketika kita ingin mengajukan sponsor atau proposal, apa aja Pak yang perlu kita siapkan supaya brand-brand atau orang-orang tersebut mau mensponsori kegiatan kita. Terima kasih. Wow, ini keren nih. Sekaligus juga selain bertanya, dia mempromosikan bahwa bulan Februari akan ada acara, jadi seluruh ruangan bisa menangkap bahwa there is an upcoming event, February, you're very smart. Yang kedua, dia juga menunjukkan pertanyaan ke saya, mau nggak lu bantu gue nanti? Itu namanya modus, tapi ya ini bagian daripada kecerdasan beliau. Dan AI nggak akan mungkin bisa come up with the strategy. Ini manusia nih. Ini manusia, terutama manusia Indonesia yang sangat kreatif. Orang Indonesia itu paling kreatif tuh Mbak Rini. Tahu nggak salah satu kreativitas orang Indonesia yang sangat luar biasa? Ada yang jual bensin yang sama di depan pom bensin yang dijual oleh perusahaan terbesar di Indonesia, itu Pertamina. Bensin literan yang di dalam botol. Ternyata orang itu sangat kreatif. Kan mestinya secara rule of thumb dia kalah. Dia bersaing sama perusahaan terbesar di Indonesia, Pertamina, sementara dia UMKM yang di depan. Tapi ternyata dengan kepercayaannya bahwa rezeki tidak akan pernah ketukar, dia laku aja. Siapa marketnya? Siapa marketnya? Ojol. Orang yang lagi buru-buru nggak mau ngantri. Itu sebuah kreativitas yang sangat menakjubkan. Nggak ada tuh di negara lain saya lihat orang jualan bensin di depan pom bensin. Tapi laku aja. Nah, menurut saya AI ini belum akan bisa mengalahkan kreativitas dan imajinasi daripada manusia, termasuk manusia Indonesia. Jadi tadi pertanyaan tadi sebetulnya dia tahu jawabannya, tapi dia ingin nanya karena satu promosi, sekaligus juga dia mungkin ingin meminta saya untuk mendukung acara beliau. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa untuk membangkitkan trust, di ini yang sudah dia lakukan. Dia berani tampil dan dia tahu datanya bahwa perusahaan-perusahaan pimpinan wanita, jadi kan invest her, itu keren banget ya. Secara komunikasi itu dapat gitu kan, investor gitu kan, invest her itu dapat. Jadi secara komunikasi kita mulai terbangun trustnya. Yang kedua, events ini selalu juga menghadirkan trust building exercise. Nah, yang ketiga menurut saya adalah bagaimana kita bisa meng-engage lebih banyak. Jadi community engagement itu penting banget. Jadi kalau misalnya bisa menjamin bahwa oh by the way 50 atau 60 perempuan-perempuan hebat dan perempuan-perempuan mandiri akan terlibat di sini dan akan mempitch produk-produk mereka. Nah ini udah ada, saya langsung tunjuk aja. Namanya Univera, ada di belakang. Univera ini yang nanti harus kalian hubungi untuk bentuk kerjasamanya seperti apa. Mana Univera? Lagi, oh lagi, ini dia, ini Univera. Jadi ini namanya Mas, siapa namanya tadi? Bika. Mas Bika. Nah ini dia mau bikin event, nanti kita bisa masukkan ke dalam program kita Perempuan Berdaya. Nama programnya Perempuan Berdaya, tapi judulnya Invest Her. Invest Her. Satu lagi, dua lagi boleh, silakan. Ya, perkenalkan Pak. Tadi sudah saya perkenalan ya. Nah, saya ingin bertanya pada Pak Sandi. Pak Sandi kan sebelum masuk dunia politik sudah berbisnis atau udah jadi pengusaha gitu.
Nah, setelah masuk ke dunia politik dan kembali lagi berbisnis, apa yang Pak Sandi sendiri lakukan saat transisi dari bisnis, pindah politik, balik lagi ke bisnis gitu. Nah, kalau boleh tahu apa aja yang Bapak lakukan dan apa prinsip-prinsip yang Bapak selalu terapin di bisnis gitu. Itu juga yang jadi pertanyaan saya, kalau boleh izin di-sharing sedikit gitu. Thank you, Baik. Pak. Prinsip saya selalu 4 As. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. The only thing you control is how much work that you put into the effort. Jadi kerja keras itu kita kontrol. Nggak ada orang sukses yang tidak bekerja keras. Tapi dengan adanya teknologi, dengan adanya AI, machine learning, robotics, kita harus bekerja cerdas supaya tingkat efisiensi dan effectivity kita naik. Makanya kerja cerdas. Tapi nggak akan cukup naik kelas jika kita tidak finish what you start. From start to finish. Jadi kita sebut sebagai kerja tuntas. Nah, setelah kita selesaikan semua tugas, kita serahkan kepada yang di atas. Kerja ikhlas. Do your best and let God do the rest. Itu yang namanya kerja ikhlas. Because the result is not your domain. Result yang akan menentukan adalah yang di atas. Jadi yang kita kontrol adalah your intention. Sementara hasilnya is beyond your control. Jadi kita kalau kerja ikhlas nggak akan pernah stres. Karena kita sudah do the best. Jadi itu prinsip saya. Dan waktu switch dari pengusaha kepada politik, menjadi pemimpin publik, dan akhirnya balik lagi menjadi pebisnis, saya harus membangun dari nol lagi. Yaitu trust tadi yang dipertanyakan. Karena banyak partner-partner yang ingin memastikan bahwa saya menjadi mitra yang handal, yang reliable. Karena selama ini mereka melihat politisi bagaimana? Selalu kan dibilang politisi itu ini kalau Gen X, ngerti lah. Mbak ini Gen X atau Gen milenial? X ya. Nggak ada yang boomer di sini. Ada yang boomer. Jadi dulu itu Indonesia punya program yang sangat terkenal dan diakui oleh World Bank sebagai the best program in the world zaman Orde Baru, yaitu program apa? KB. Dan salah satu produknya adalah pil KB. Pil KB itu adalah yang membantu masyarakat untuk memiliki anak 2 saja cukup. Nah, terus dipelesetin politisi itu, perbedaannya itu antara pilkada atau pilpres itu sama dengan pil KB. Yaitu apa? Kalau pil KB apa? Membatasi. Kalau pilpres sama pil KB itu, misalnya pil KB, kalau kita lupa pil KB maka akan Amil. jadi. Kalau lupa akan jadi. Tapi kalau pilpres dan pilkada justru kebalik. Kalau jadi maka akan lupa. They forget what they promised during the campaign. Saya itu ngalamin kesulitan sekali. Kita waktu menang di DKI itu, kita kan ini apa nih? Promosinya OKOC. Sampai sekarang saya tuh masih minum air OKOC yang saya janji 7-8 tahun yang lalu. Sementara kalau I'm not naming any person, tapi banyak sekali politisi itu yang udah menang terus lupa apa yang dia promise gitu. Nah, sekarang saya harus kembali membangun trust tersebut kepada para mitra bisnis saya bahwa yes, I was a politician, sekarang I'm back in business, so I need to prove myself. Saya harus buktikan bahwa saya trustworthy, bahwa saya akan amanah, akan memegang teguh janji saya,
dan akan memberikan solusi kepada masyarakat dan akan memberikan kontribusi kepada bisnis kita. It must be challenging. Sangat challenging karena ini baru 1 tahun. Mungkin ya mereka tahu nama besar saya dulu sebagai pebisnis membangun Saratoga, ada Adaro, ada Tower Bersama, ada banyak sekali gagasan-gagasan kita, Merdeka Gold. Tapi sekarang mereka melihat apa, what's next? Nah, saya sekarang fokus kepada impact, kepada apa yang saya bisa berikan dampak dan manfaat bagi masyarakat. Menjawab ya. Satu lagi? Ya, boleh. Selamat siang Bapak, izin memperkenalkan diri, saya Raudatul Adawiyah dari batch 29. Izin bertanya, kapan Bapak menyadari bahwa Bapak itu memiliki mindset entrepreneurship dan bagaimana Bapak menyadarinya? Dan satu lagi, apa keputusan yang pernah Bapak ambil yang paling sulit setelah memiliki mindset entrepreneurship? Sekian, terima kasih. Saya terus terang masih terus menguji diri saya sendiri. Jadi walaupun saya seorang entrepreneur, saya selalu bertanya, sudahkah saya berinovasi? Sudahkah saya beradaptasi? Dan sudahkah saya berkolaborasi? Di setiap keputusan saya menemukan itu jawabannya pada saat saya ngambil S3. Waktu itu saya habis kalah pilpres ya. Pelariannya sekolah ya? I think I need to retool myself nih. Kebetulan habis kalah pilpres, terus kalau Pak Prabowo kan langsung jadi menteri. Kita kan waktu itu negosiasi Pak Prabowo jadi. Saya waktu itu minta sabbatical leave 1 tahun ke Pak Jokowi. Dikasih. Ya gara-gara itu juga. Kalau nggak saya nggak lulus loh. Saya DO loh. Saya DO tapi itu mungkin jalan Tuhan untuk memberikan kesempatan saya menyelesaikan sekolah saya. Akhirnya saya selesai. Terus saya realize gitu. Oh, ini yang disebut mindset entrepreneurship karena ternyata research about entrepreneurship itu udah lebih dari 100 tahun. Di Indonesia mungkin baru-baru saja gitu. Tapi apa yang dilakukan Bu Prita, Pak Kemal, di SWA ini kan entrepreneurship. Gitu. Apa yang kalian lakukan nih tiba-tiba you created so many entrepreneurs di sini. Nah, mindset itu mulailah saya bentuk dan karena tugas sebagai seorang yang selesai S3 adalah membroadcast mindset tersebut, ini yang terus saya lakukan. Saya membroadcast bahwa kalian harus terus berinovasi, harus berani beradaptasi, dan harus proaktif dalam berkolaborasi. Nah, keputusan yang paling sulit. Keputusan yang paling sulit itu selalu yang berkaitan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di sekitar kita. Jadi terkadang kita harus mengambil keputusan yang benar, tapi nggak populer. Atau kita ambil keputusan yang populer tapi nggak benar gitu. Nah, beruntung saya per hari ini saya bisa menavigasi itu semua karena saya selalu memiliki moral compass. At least yang saya alami moral compass itu saya selalu tanya, what would my mom think if I do this? Saya selalu tanya gitu. Ibu saya kalau melihat saya melakukan ini, apa kira-kira yang ada di benak dia? Nah, saya kan nggak kepengen bikin malu ibu saya kan. Saya nggak kepengen ibu saya sedih karena saya mengambil keputusan yang salah, yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan koridor. Jadi itu kompas yang saya pakai adalah bagaimana menjaga kehormatan dari ibu saya dan keluarga saya. Cukup menjawab? Oke. Kita
lanjut nih, tinggal sedikit nih. Ada titipan gercep geber gaspol tuh 3G. Itu waktu di kementerian. Iya. Nggak tahu, mudah-mudahan diterusin nih. Siapa nih Bu Kaprodi tadi Bu Jati, Miss katanya missing 3G katanya. Tapi dulu waktu saya di pemerintahan, di kementerian, saya bilang, oke kalian semua 3G. Pertama, G pertama apa? Gercep. Gercep. Gerak cepat. Karena kenapa? Biasanya kalau kalian berhubungan dengan pemerintah, geraknya cepat atau lamban? Lambat. Lamban atau lamban banget. Nah, kita ubah mindset bahwa pemerintah itu bisa bergerak cepat. Jadi saya punya tuh 24 hour rule. Ya. Apa itu 24 hour? Any part of communications harus dijawab dalam jangka waktu 24 jam. Jadi mau itu email, WhatsApp, you need to respond. Walaupun responnya itu adalah holding statement. Nih para dosen, para mahasiswa. Because kalau udah lebih dari 24 jam it goes stale. Jadi basi. Jadi saya punya rules of thumb. Komunikasi 24 jam harus dibalas. Wah itu pontang-panting di kementerian. Karena biasanya nyantai. Seminggu, 2 minggu nggak dibalas-balas. Dan masyarakat udah terbiasa gitu laporan ke pemerintah paling nggak ditanggepin gitu kan. Nah gercep itulah yang menjadi andalan pertama karena kita ditekan dengan COVID. Tapi nggak cukup gercep, harus geber. Apa itu geber? Geber itu apa? Gerak bersama. Oh, bersama. Buat orang dari Sumatera Utara, gerak bersama, geber. Jadi biasanya pemerintah itu bekerja sama, berkolaborasi atau maunya sendiri-sendiri. Ego sektoral sendiri-sendiri. Saya bilang kerjasama dong. Ayo dong saling merangkulan. Kalian kan satu kementerian, masa berbeda deputi, berbeda direktorat maunya sendiri-sendiri. Ayo dong kerjasama gitu. Jadi geber, gerak bersama. Dan terakhir, gerak bersamanya bukan hanya di dalam pemerintahan, pusat dan daerah, tapi juga sama stakeholders, institusi pendidikan, buka prodi, saya ajak kerjasama juga di program desa wisata, saya ajak juga komunitas, dunia usaha, jadi itu namanya gerak bersama. Dan G yang terakhir, gaspol. Gaspol itu singkatan dari garap semua potensi untuk ciptakan lapangan kerja. Jadi garap semua potensi di lapangan, gaspol, itu ujungnya menciptakan lapangan kerja. Karena waktu saat di kementerian COVID itu menghapus 25 juta lapangan kerja di sektor pariwisata. Semuanya tutup, hotel tutup, restoran tutup, kafe tutup. Nah kita gaspol, garap semua potensi agar lapangan kerja tercipta kembali. Kalau ada sesi sendiri tuh menarik tuh. Bagaimana kayak kita menggerakkan yang tadi sudah nyaman di comfort zone-nya ya. Pasti ya itu tadi akan ada unpopular decision, opinion dan lain-lain yang bikin yang sudah terbiasa bertahun-tahun nyaman menjadi harus gercep, geber dan gaspol. Ini ada challenge nih, pertanyaan nih. Jika kita berandai-andai ya, kalau diberi 14 hari, ya 14 hari ya guys, dan 50 juta tentunya non APBN insya Allah ya, untuk memantik omset UMKM di satu kelurahan ya. Jadi 14 hari 50 juta memantik UMKM dalam satu kelurahan, urutan langkah 1, 2, 3 apa yang Pak Sandi akan jalankan? Oke, pertanyaannya Mbak Rini, ada berapa kelurahan di Jakarta? Berapa coba? Saya mau nanya balik. Ada 267 kelurahan di seluruh Jakarta. Kalau di luar Jakarta, di daerah itu unitnya namanya, ada yang namanya tetap kelurahan, tapi ada juga yang akhirnya menjadi desa. Total desa dan kelurahan itu sekitar 80.000. Dan itu unit pemerintah terendah. Karena setelah kepala desa itu sudah tidak lagi masuk ke dalam struktur. Jadi Pak Lurah, Bu Lurah, Kepala Desa itu adalah unit jangkauan pemerintahan terendah. Nah di Jakarta ada 267 kelurahan. Sebutkan.
Nggak ada, jangan deh. Ini kuis nanti Mbak Rini stres. Jadi ini soalnya saya nanya sembari saya mikir. Karena ada 50 juta. Nah kebetulan program OKOC itu 44 kecamatan. Jadi kecamatan itu saya siapkan setiap kecamatan, one kecamatan, one center for entrepreneurship. Jadi OK, one kecamatan, one center for entrepreneurship. Jadi OC. Nah OKOC ini kuncinya adalah pemberdayaan. Pemberdayaan itu adalah membuka mindset. Ini yang paling mudah non anggaran untuk menggerakkan masyarakat ekonomi. Karena di Jakarta sekarang dan di Indonesia untuk mencari lapangan kerja susah atau susah banget? Susah banget. Jadi begitu kita berdayakan mereka, lu kalau melakukan ini, lu kalau kumpul di kelurahan ini hari Selasa jam 9 sampai jam 10, kalian akan dapat lapangan kerja. Langsung pada ngumpul. Jadi 50 juta itu saya akan keep dulu, saya akan berdayakan komunitas saya namanya Yayasan Indonesia Setara untuk bikin pelatihan di setiap kelurahan. Yang kedua, local wisdom. Cari setiap kelurahan itu apa yang menjadi kearifannya, keunggulannya. Misalnya di Lampung, produk unggulannya ada satu desa ikan misalnya. Ikan itu kita beri pelatihan berbasis bagaimana meningkatkan nilai tambah daripada ikan tersebut. Karena nelayan itu biasanya nelayannya makmur atau belum makmur. Belum makmur. Nelayan belum makmur kenapa? Karena ikan hasil tangkapannya tidak ada cold storage. Bagaimana juga ikan yang ditangkapnya itu bisa lebih durable dan bisa diberikan nilai tambah. Jadi apa produk olahannya? Misalnya harus dibuatkan dimsum atau nugget berbasis ikan. Nah itu adalah bagian yang kedua. Belum non anggaran karena itu masih pelatihan. Nah ketiga, digital technology. Karena sekarang kita sudah hidup dengan digitalisasi. Anak-anak udah nggak ada yang tidak memegang smartphone, bisa mengajarkan orang tuanya. Jadi kita bisa ada pre-order, menggunakan ChatGPT kita bisa bikin digital marketing, dan kita bisa challenge siapa yang paling terbanyak ordernya. Formulanya, kita petakan dulu 48 jam pertama dari 20-30 usaha, mulai dari tadi yang disampaikan, misalnya yang berbasis ikan, apa tantangan dan siapa yang nilai omsetnya paling cepat untuk bertumbuh. Kedua, siapa championnya? Kita pilih championnya karena akan terlihat tuh championnya siapa. Kedua, setelah championnya kita pilih adalah kita benahi kemasannya, kita tingkatkan value-nya, kita masukkan ke kanal distribusi tercepat. Sekarang yang paling populer itu WhatsApp group per hari ini ya. Kalau anak muda TikTok. Dan sekarang udah mulai banyak streaming TikTok live yang akhirnya meningkatkan usaha mereka. Terus buat kampanye mini yang minim-minim yang sangat tagline-nya dapat gitu. Misalnya waktu saya mau healing tapi nggak bikin kantong kering. Yuk kita ke desa wisata untuk refreshing. Nah gitu tuh. Tagline yang catchy. Jadi misalnya nih untuk belanja produk kelurahan, kelurahan mana Mbak hari ini? Saya Pondok Kelapa. Pondok Kelapa. Hei generasi muda, belilah produk Pondok Kelapa. Bukan pantun, tapi mirip. Model-model gitu bikin lomba pantun gitu. Nah terakhir bangun demand-nya, momentum permintaan karena ekonomi kita kan berbasis konsumsi. Jadi kita bangun permintaannya. Jadi misalnya kita bilang bahwa ada bazar di depan rumahnya Bu Rini, 14 hari dapatkan produk murah. Waduh, orang Indonesia terutama Kelurahan Pondok Kelapa ini senang banget sama promo. Cari dukungan, bikin voucher, promo cash flow sampai 30 hari ke depan. Nah ini bisa langsung menggerakkan. 50 jutanya belum kepake.
Jadi ini semua berbasis pemberdayaan. Ada toolsnya di sekitar kita. Jadi dalam 14 hari semuanya tergerakkan. Ya. 50 jutanya tetap masih kita tersedia. Oke. Luar biasa loh kepikiran seperti itu. 50 jutanya terus dipakai apa tuh? 50 jutanya kalau sudah selesai semuanya saya bagikan kepada UMKM-nya untuk beli produk mereka. Oke, aplaus untuk Pak Sandiaga Uno. Oke, mengingat waktu sudah terbatas, mungkin ada ya kalimat ya pesan kepada semua yang ada di sini, terutama Gen Z ya. Gen Z ini yang suka dicap sebagai generasi strawberry dan lain-lain. Ada nggak sih Pak Sandi pesan khusus kepada semua di sini, calon-calon pemimpin bangsa, calon-calon entrepreneur di masa depan? Boleh silakan Pak Sandi. Jalan-jalan ke Tanah Abang. Ketemu teman-teman Gen Z yang katanya generasi strawberry. Ayo kembangkan situasi ekonomi yang semakin berkembang. Artinya gitu. Ayo semangat ciptakan ekonomi yang berkembang. Sama-sama LSPR membangun negeri. Bener gak tuh? Bener kan? Kan Tanah Abang berkembang ya. Strawberry membangun negeri gitu. Bener ya, bener ya? Bener, oke. Bener ya? Oke. Ada yang mau jawab pantunnya? Bu Rini mau jawab pantunnya? Gak jago, nyanyi aja boleh. Jadi pesannya tadi. Itu tadi pesannya. Itu udah pesan guys. Itu udah pesannya. pesan. Jadi Udah pesan. kita terus bergerak, berupaya agar ekonomi kita berkembang dan sama-sama berkontribusi untuk membangun negeri. Oke, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya. Suatu kesempatan yang luar biasa. Banyak insight, banyak pelajaran, banyak tips. Studying at Elsevier is always fun with international vibes. Studying at LSPR is always creative. Studying at LSPR is always flexible. Studying at LSPR is always effective. And also one step ahead. But it doesn't stop here. Studying at LSPR leads to a bright future. Di era di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, transformasi digital memaksa kita memahami alur informasi yang tersebar cepat melalui jaringan internet. Membaca berita melalui gawai pribadi kini menjadi rutinitas harian bagi banyak orang. Selain memperoleh informasi terbaru, membaca berita juga menambah wawasan dan melindungi kita dari hoax. Menyadari pentingnya informasi yang akurat dan inspiratif, sua.co.id hadir menyajikan kabar bisnis dan ekonomi terkini. Sua.co.id adalah portal bisnis yang menyediakan berbagai informasi terkait pemasaran bisnis, manajemen, CSR, aksi korporasi, tata kelola perusahaan, profil bisnis pengusaha dan profesional, investasi pribadi, teknologi informasi, wawancara eksklusif dengan CEO, serta data penelitian. Kami tidak hanya menyajikan berita terkini, tetapi juga pembelajaran dari para pebisnis sukses, kisah perusahaan yang menginspirasi, strategi manajemen, pemasaran efektif, penciptaan kesuksesan bisnis, kewirausahaan, pengembangan karir, dan cerita sukses anak muda dalam berbisnis. Sua.co.id hadir di berbagai platform. Anda dapat mengunduh aplikasi kami di Google Play Store dan mengikuti kami di media sosial @swa-media inc seperti Instagram, LinkedIn, X, dan Facebook. Saatnya menginspirasi orang lain dengan kesuksesan bisnis Anda melalui platform kami. Kunjungi sua.co.id dan temukan informasi bisnis yang inspiratif setiap harinya.